Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober, kita mengenang semangat persatuan yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia. Mari kita teruskan warisan perjuangan mereka dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan keberagaman. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di 3 lokasi berbeda di Jakarta pada 27–28 Oktober tahun 1928. Kongres yang dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan dari seluruh Nusantara ini menghasilkan sebuah ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Peristiwa Kongres 1. Kongres Pemuda I merupakan pertemuan besar para pemuda Indonesia pada masa pergerakan nasional. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda I dilaksanakan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Kongres ini juga disebut sebagai Heterosindosis-Kinjewegit Kongres atau Kerapatan Besar pada Pemuda Indonesia. Kongres ini didorong oleh pemuda dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPA. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II adalah sebuah kongres yang diadakan pada 27–28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres ini merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I yang diadakan pada tahun 1926. Kongres Pemuda II memiliki beberapa tujuan, di antaranya mewujudkan cita-cita persatuan pemuda, menumbuhkan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda, memperkuat kesadaran kebangsaan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II menghasilkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Berikut adalah beberapa tokoh yang berperan penting dalam Kongres Pemuda II. 1. Sugondo Djodjopuspito, Ketua Kongres Pemuda II. Sugondo Djodjopuspito adalah seorang tokoh yang berperan besar dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Sugondo lahir pada 22 Februari tahun 1905 di Tuban sebagai putra dari seorang penghulu dan mantri juru tulis di Tuban, di Jawa Timur, Romo Sarjono. 2. Orem Djoko Marsait, Wakil Ketua Kongres Pemuda II. Djoko Marsait memiliki nama lengkap Djoko Marsait Tirtodiningrat, lahir di Malang 29 Mei tahun 1903, dikutip dari akun 10 Dulut Twitter Museum Sumpah Pemuda. Sebelum Kongres Pemuda II, Djoko Marsait pernah bekerja sebagai wartawan di Surabaya. Djoko Marsait merupakan anggota aktif dari Jong Java, sebuah organisasi pemuda yang memperjuangkan kepentingan pemuda Jawa. Ia adalah sosok pemuda pandai dan memiliki peran penting dalam memajukan organisasi tersebut. 3. Muhammad Yamin, Sekretaris Kongres Pemuda II. Penyair yang dikenal sebagai pemula bentuk soneta dalam kesusastraan Indonesia modern ini dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus tahun 1903. Muhammad Yamin merupakan tokoh utama dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Ia merupakan Ketua Jong Sumatranan Bon, salah satu organisasi pemuda kedaerahan. Muhammad Yamin yang telah merumuskan konsep Sumpah Pemuda menjadi salah satu pencetus Kongres Pemuda II, menjabat sebagai Sekretaris Panitia Kongres Pemuda II, mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yamin memiliki semangat persatuan Indonesia dan tidak ingin Kongres Pemuda II berakhir tanpa hasil. Saat Kongres berlangsung, Yamin menulis gagasan Sumpah Pemuda dalam sebuah kertas dan menyerahkannya kepada Ketua Kongres, yaitu Sugondo Djodjopuspito. 4. Amir Syarifuddin, Bendahara Kongres Pemuda II. Amir Syarifuddin adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia saat Revolusi Nasional Indonesia. Ia merupakan pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi.
Pada tahun 1948, Amir Syarifuddin dieksekusi mati oleh pemerintah atas keterlibatannya dalam pemberontakan komunis. Peran Amir Syarifuddin dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai bendahara dalam Kongres Pemuda II mencetuskan ide-ide dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda. Sebagai perwakilan dari Jong Batak, berikut adalah isi dari Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami